Selain itu, polisi juga menyita 5 alat timbangan dan 6 mesin jahit yang digunakan untuk merepacking beras Bulog. Kepada kami, Kompol Trisno Tahan Uji menjelaskan merek beras apa saja yang dipalsukan. Yang dipalsukan itu dari berbagai merek, diantaranya kurang lebih 10 jenis beras premium, diantaranya merek PL, SB, PS, Badak, Rojo Lele, dan Dewi Sri. Oke. Pak, boleh jelasin Pak, ini barang buktinya apa aja Pak? Ya, kita berhasil mengamankan diantaranya ya ini untuk yang ini merupakan beras yang sudah hasil repacking maupun dengan pengoplosan. Ini sudah menjadi beras premium. Salah Contohnya satunya ini, Pak, ya? Beras SB, beras PL. Nah, ini sudah merupakan hasil repacking maupun hasil oplos. Coba boleh jadi ini berasnya dalamnya isinya Bulog ini sebenarnya? Iya, beras Bulog dan beras lokal. Oh, yang ini campuran. Campuran. Kalau yang murni repacking itu ada merek Badak dengan merek PS. Nah, ini isinya adalah beras Bulog yang seharusnya ini murni beras Bulog. betul, yang seharusnya dijual dengan harga Bulog yang sudah disubsidi pemerintah kurang lebih 9.450 harga eceran tertinggi. Tetapi oleh para pelaku dijual dengan harga premium kurang lebih 11.000 per kilo. Jadi dari beras Bulog mereka buka kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan premium dan dijahit sendiri menggunakan mesin jahit manual ini, Pak. Mesin jahit manual ini. Nah, mereka ini bertindak sebagai toko beras sehingga mereka melakukan penjualan kepada masyarakat. Sehingga kita juga mengamankan baik itu nota penjualan, bukti catatan pengiriman distributor, maupun bukti-bukti penjualan yang lain. Lalu sejak kapan perilaku mengubah kemasan beras Bulog menjadi beras premium? Kami wawancara salah satu pelaku. Husein adalah pemilik toko beras yang berperan belanja beras Bulog. Jadi suruh dibongkar sama karyawan, diturunkanlah untuk ke toko. Setelah itu, karena kemasan itu karung besar, yang 50 kilo kan jarang ada yang nanyain ya. Dikemaslah, diganti karung kemasan 25 kilo. Yang mereknya Cap Badak sama saya disuruhnya. Lalu dapat dari mana beras Bulog? Saya dari Bos Ilyas, dari Pak Alpin. Kalau Pak Alpin ya dari Bulog Warung Gunung, Lebak ya. Kalau Bos Ilyas mah saya kurang tahu. Lalu kemana beras Bulog ini dijual? Ke dalam pasar Rangkas. Iya. Kemudian ke pinggiran-pinggiran, misalnya masih lingkungan Kabupaten Lebak juga. Per hari kalau ada berasnya sekitar 50 sampai 100 habis kalau berasnya ada. Lalu mengapa pelaku merepacking beras Bulog? Beras lokal ini langka dan semenjak turunnya beras Bulog lokal langka, iya. Bulog jadi masuklah harga pasaran gitu beras Bulog itu. Dari bulan, kalau nggak salah dari bulan Januari ya, Januari. Masuk standar pasaran lah, jadi banyak yang membutuhkan gitu masyarakat itu, di angka segitu harganya. Jadi karena beras Bulog kualitasnya sudah cukup baik. Udah cukup baik, sangat baik itu mah, sangat bagus lah. Beras Bulog adalah beras yang disiapkan oleh pemerintah agar harga beras tetap stabil. Perilaku menggunakan beras Bulog untuk dijual dengan kemasan berbeda dampaknya bisa fatal karena dapat membuat harga bahan pokok terus merangkak naik dan terjadi inflasi. Dampaknya tentunya langsung ke inflasi. Inflasi di Banten akan naik pasti. Nah, oleh karena itu, dengan kegiatan yang dilakukan oleh Polda Banten melalui Satgas Pangan Krimsus Polda Banten ini mencegah supaya inflasi itu tidak naik secara signifikan. Sehingga dengan tindakan kami ini tentunya harapan kami harga-harga itu kembali kepada harga HET yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu 9.300. Nanti di atas HET yaitu 9.450, tentunya itu akan menyumbangkan inflasi karena di lapangan ditemukan harganya ada yang 11.000, 11.800, bahkan 12.000 lebih juga ada. Jadi dengan tindakan itu tentunya nanti harga berasnya akan sesuai dengan HET. Satgas berharap pelaku bisnis beras ikut aturan, tidak serakah, sehingga memberatkan masyarakat. Sukseskan program pemerintah dengan mendistribusikan sesuai dengan aturan,
menjual juga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan. Jangan main-main harga. Jadi ini sangat pengaruh kepada kehidupan orang banyak. Ingat, beras adalah urusan perut. Jadi jangan kita bangga, jangan kita merasa untung ketika bisa mempermainkan harga beras. Aksi para pedagang beras dengan melakukan kemasan ulang bukanlah rahasia lagi. Pengawasan produksi beras lokal dari hulu ke hilir yang cenderung longgar patut dipertanyakan. Lantas, akankah ke depan praktik seperti ini akan terus ditemukan meski telah dilakukan penertiban? Dipindahin. Dari mana? Pindahin dari mana? Dari karung bulog. Karung gede, karung kecil. Karung gede, karung kecil.